Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Kita mengucap syukur kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terlebih saya rindu untuk mengajak setiap Bapak Ibu di rumah kita mengundang hadirat Tuhan. Boleh datang setiap kehidupan kami di rumah kita masing-masing sampai hari ini. Tuhan, kami rindu masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau membawa korban pujian kami Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini. Roh Kudus, kami rindu Tuhan mau melawat setiap kami Bapa. Beri kami sukacita, pengharapan. Haleluya. Yes, Tuhan.
bersama-sama. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu, saat ku sedang memujimu, kehadiran Tuhan pagi hari ini. Ku angkat dan boleh merasakan sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah hadirat Tuhan memenuhi kami dari selama-lamanya, selama-lamanya Tuhan. Tiada berkesudahan Tuhan, kasih dan rahmat setiamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami siap untuk Kau tabur Tuhan. Kami sudah siapkan tanah yang baik Tuhan untuk tabur
Beri firman-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, dan mengucap syukur Bapa kami menyerahkan pada hamba-Mu Tuhan. Boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak dan perintah-Mu Bapa. Dan kami sebagai jemaat boleh mendengar dan menjalankan perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengan iman percaya kami Tuhan, kami boleh menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berkumpul kembali dalam kasih Kristus. Mari kita buka hati dan pikiran kita hari ini untuk kita kembali belajar firman Tuhan dan mengenal Tuhan secara lebih dalam lagi. Saya berdoa supaya pada saat saya berbicara, Roh Kudus mengajarkan kita semua, dan harapan saya bahwa firman Tuhan dapat mengubahkan kehidupan kita, cara pandang kita, dan kita bisa melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan dan hati kita dengan lebih baik lagi. Pada hari ini kita akan belajar kelanjutan dari seri khotbah yang kita sudah lakukan selama 2 bulan berturut-turut, yang kita beri tema dengan Aku Anak Raja. Jadi kita akan belajar tentang kerajaan Allah, dan ini adalah bagian yang ketiga atau bagian yang terakhir. Kita berikan tema yang sama, yaitu Aku Anak Raja, yang berawal dari lagu ini, yang menginspirasi banyak orang anak sekolah minggu dan orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus untuk mereka menyanyikan lagu ini. Tapi seringkali mungkin mereka nggak tahu apa makna atau kedalaman dari apa artinya kita menjadi anak raja. Jadi kita akan belajar di hari ini secara lebih dalam lagi, dan saya akan sekaligus merangkum atau menyimpulkan secara singkat apa yang setelah kita pelajari selama 2 bulan terakhir tentang kerajaan Allah atau kerajaan surga. Sekali lagi buka hati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk kita bisa belajar bersama. Persiapkan catatan saudara atau Alkitab saudara supaya kita bisa mengikuti dan nanti bisa cek kembali di rumah setelah selesai khotbah ini. Di minggu-minggu depan Anda bisa belajar lagi firman Tuhan yang lebih dalam. Oke? Jadi seperti yang kita bahas beberapa bulan sebelumnya, bahwa Yesus datang untuk memberitakan kerajaan Allah, bukan memberitakan agama. Seringkali kita berpikir bahwa Yesus adalah pemuka agama atau pemimpin agama Kristen, tapi kenyataannya bukan seperti itu. Yesus datang untuk memberitakan kerajaan Allah. Jadi ada bedanya antara kerajaan Allah dan agama Kristen. Ini membantu kita untuk punya cara berpikir dan cara pandang yang berbeda. Di Lukas pasal yang ke-4 ayat 43 ini dikatakan dengan jelas bahwa Yesus ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab itulah aku diutus. Yesus bukan diutus untuk membawa agama baru yang disebut Kristiani atau kekristenan. Yesus datang untuk memberitakan Injil kerajaan Allah kepada semua orang. Orang yang baik, orang yang jahat, kita semua orang yang berdosa atau orang yang dianggap suci, untuk semua bangsa, untuk semua bahasa, untuk semua suku, buat siapapun, Yesus datang untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Dan di situ kelihatan bedanya antara agama Kristen dan kerajaan Allah atau kerajaan surga. Kalau agama Kristen ialah cara kita orang Kristen mencari jalan ke surga. Kalau kerajaan Allah yang diberitakan oleh Yesus ialah bagaimana Yesus datang mencari kita, yaitu surga turun ke bumi. Jadi perhatikan sekali lagi, kalau di sini kita mencari jalan ke surga, bagaimana kita baik-baik sama Tuhan supaya kita bisa masuk surga. Kalau di sini yang punya surga datang untuk mencari kita. Itu merupakan kasih karunia yang luar biasa. Kalau kita mengerti perbedaan antara pola pikir agamawi dan pengertian yang bersifat kerajaan Allah yang diberitakan oleh Yesus, maka akan masuk akal perbedaan-perbedaan seperti ini. Bahwa kalau secara agamawi kita menganggap bahwa kalau kita artinya kita diberkati Tuhan ialah pada saat kita berhasil, pada saat kita kaya, pada saat kita sehat, pada saat kita dijawab semua doa yang kita mau. Ini yang kita anggap dengan diberkati oleh Tuhan. Dan orang yang tidak diberkati Tuhan adalah orang yang menderita. Jadi kalau kita sakit, kalau kita kecelakaan, kalau kita menerima hal-hal yang buruk, atau kita tidak mendapatkan apa yang kita doakan, atau kita tidak dihormati oleh orang-orang sekitar kita, maka kita anggap, wah, kita nggak diberkati, lagi sial karena Tuhan tidak sayang sama kita. Jadi ini pola pikir yang keliru, pola pikir yang salah, pola pikir yang menurut saya kekanak-kanakan, tapi ini adalah pola pikir yang sering kita jumpai dalam orang-orang yang menganut agama Kristen atau secara budaya agama secara keseluruhan seringkali punya
pemikiran seperti ini. Dan sebagai buktinya, Yesus mengatakan hal yang berbeda dalam Matius 5 ayat yang ke-3-12 pada saat dia berkhotbah di bukit dikatakan sebagai sabda bahagia atau ucapan bahagia, atau juga diterjemahkan berbahagialah sebagai diberkatilah. Jadi kalau kita lihat ini menurut Yesus, ini loh artinya, ini loh contohnya orang yang diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah orang yang miskin di hadapan Allah. Diberkatilah orang yang berduka cita. Diberkatilah orang yang lemah lembut. Diberkatilah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Diberkati sama juga dengan berbahagia. Dikatakan berbahagialah orang yang murah hatinya. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Berbahagialah orang yang membawa damai. Diberkatilah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Bukan dianiaya karena kita berbuat salah, enggak. Tapi dianiaya oleh karena kebenaran. Berbahagialah jika kamu dicela atau dianiaya, dan kepadamu dipihnakan segala yang jahat oleh karena kebenaran. Jadi ini semua prinsip atau hukumnya kerajaan surga yang berbeda dengan cara kita memandang Tuhan atau cara kita memandang kekristenan. Seringkali kita menganggap keberhasilan kita, kebahagiaan kita, kalau kita disayang oleh Tuhan, kalau Tuhan Yesus berkenan kepada kita, maka kita nggak akan miskin, kita akan kaya, kita akan sukses, semua yang kita jual akan laku. Kita akan selalu menang, kita kuat, gak pernah sakit, gak pernah salah, kita akan selalu kenyang, kita akan selalu gak pernah haus, bahwa kita akan hatinya gak pernah sakit, orang kita gak pernah salah, kita selalu tidak pernah difitnah atau tidak pernah dianiaya, karena Tuhan melindungi kita. Kita pikir itu tanda-tanda kita diberkati Tuhan, ternyata Yesus berkata bukan demikian. Ini definisinya kita diberkati Tuhan atau Tuhan berkenan kepada kita. Jadi tidak selalu apa yang kita anggap secara duniawi, secara agamawi itu sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita mengerti perbedaan antara agama Kristen dan kerajaan Allah, maka kita bisa tahu perbedaannya antara agama dan kerajaan Allah dalam melihat arti dari keberhasilan. Bahwa keberhasilan buat agama Kristen adalah kesuksesan, kesehatan secara jasmani, atau kesuksesan secara materi. Kalau bisa sehat jasmani rohani malah lebih bagus lagi. Tetapi kalau yang kita lihat dalam kerajaan Allah, Yesus berkata, keberhasilan apa? Bukan itu. Seperti yang kita anggap sebelumnya, keberhasilan adalah kita menghasilkan buah-buah Roh Kudus, buah-buah pertobatan, jiwa-jiwa. Itu keberhasilan yang Tuhan mau kita capai. Kita lihat berkat Tuhan. Kalau di sini berkat artinya uang, keluarga yang baik, ketenaran, kesehatan, posisi, semua yang kita lakukan berhasil, semua doa kita dijawab. Bukan itu berkat yang kita cari. Bukan itu berkat dalam kerajaan Tuhan. Berkat Tuhan, seperti kita bilang tadi, di Matius pasal 5 tadi, adalah yang disabda bahagia itu. Itu artinya diberkati dan berbahagia dalam Tuhan. Bahwa penderitaan di sini dianggap sebagai dosa atau hal yang tidak baik, karena mungkin kita ada yang salah. Di sini penderitaan artinya kita mengikut Yesus, menderita untuk kita melayani orang lain. Jadi tujuan hidup kita di dunia ini kalau secara agama Kristen ialah supaya kita hidup baik, supaya kita bahagia, kita masuk hidup di dunia supaya Tuhan membantu kita. Kalau yang di sini tujuan kita hidup di dunia ini adalah melakukan kehendak Bapa kita yang di surga dan mengikuti perintahnya. Dan apa sih kerajaan Allah itu? Kita bahas selama 2 bulan terakhir. Kerajaan Allah berbicara tentang bukan soal makanan, bukan soal minuman, bukan tentang kegiatan agamawi, bukan tentang materi. Kerajaan Allah berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh karena Roh Kudus. Bukan oleh karena keadaan yang baik, bukan oleh karena kita selalu sempurna, tetapi karena Roh Kudus memberikan kita kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Sehingga apapun yang terjadi di luar sana, kita tetap bisa punya semua hal ini pada saat kita melakukan firman Tuhan. Bulan lalu kita bahas bahwa seringkali yang kita lihat seperti ini, bahwa kalau kita kerajaan harus ada rajanya, maka kita berpikir bahwa Yesus adalah rajanya surga, dan kalau kita sudah mati, masuk hidup yang kekal, maka dia jadi raja kita. Tetapi selama kita hidup berjalan di 2020, dari sejak kita lahir dan sampai mati, rajanya di sini adalah saya. Saya melakukan apa yang saya mau. Seringkali orang Kristen berpikir seperti itu. Kalau saya sudah mati, bahwa saya serahkan semuanya
kendali hidup saya, kontrol hidup saya kepada Tuhan Yesus. Ya Tuhan, Engkaulah Raja. Tetapi sebelumnya, saya mau hidup semaunya sendiri, saya mau hidup sekarepe sendiri, karepe dewek. Nanti kalau sudah mati, bahwa Tuhan, saya boleh ikut kamu di surga. Nah, ini seringkali pola pikir kita sebagai orang Kristen. Padahal seharusnya, mau di dunia, mau di akhirat, hidup yang kekal, Rajanya yang kita taruh di tempat yang terutama di dalam kehidupan kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Bahwa kehendak Raja yang jadi bukan kehendak kita. Kalau kita berjalan dalam kehendaknya, maka Roh Kudus bisa memberikan kita damai sejahtera, kebenaran dan sukacita apapun yang kita lewati, karena kita menghasilkan buah untuk melayani Dia. Dan seringkali kalau kita lihat Yesus, pekerjaannya Dia, maka Dia selalu bilang bahwa saya melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi kalau Tuhan tidak menjawab doa kita, sebagai Raja yang Maha Kuasa, kalau doa kita tidak dijawab, bukan karena Tuhan tidak sanggup, bukan karena Tuhan tidak mau, bukan karena Tuhan tidak sayang kepada saudara dan saya, tetapi mungkin karena rencananya dalam hal ini lebih besar daripada keinginan kita. Mungkin perlu waktu untuk Tuhan jawab doa kita, karena kalau Dia kasih sekarang, maka itu bukan hal yang tepat. Dan karena kebijaksanaannya Tuhan lebih besar daripada pengertian kita. Seorang Raja yang Maha Kuasa, yang Dia pikirkan bukan cuma satu orang, tetapi rencana kerajaan secara keseluruhan. Jadi kalau kita anggap Tuhan, Yesus datang ke dunia untuk melayani kebutuhan saya supaya saya bahagia, maka ibaratnya kita yang jadi Raja dalam kehidupan kita. Kita ingin Tuhan melayani kita. Padahal seharusnya kebalikannya. Kita juga kita diskusikan bulan lalu bahwa untuk melihat karya Tuhan yang lebih besar dalam kehidupan kita, kita perlu menjadi dewasa atau matang. Seperti anak kecil ini, kalau dia menyeberang jalan, maka dia perlu digandeng oleh neneknya atau oleh mamanya. Karena kita tidak akan membiarkan anak-anak menggunakan hal-hal ini di bawah, agar tidak mereka mencelakakan dirinya sendiri atau mencelakakan orang lain. Seringkali Tuhan tidak berikan kita hal-hal yang kita doakan atau hal-hal yang kita mau, kuasa, mujizat, berkat yang saudara anggap sebagai berkat. Seringkali Tuhan gak kasih semau-mau kita. Dia kasih dalam kebijaksanaannya, dalam waktunya Dia, sesuai dengan kehendaknya. Kenapa? Karena seringkali kalau anak kecil dikasih pisau, dikasih uang besar, diizinkan bawa sepeda motor, pakai ATM, mereka nggak tahu apa yang harus mereka lakukan. Kemungkinan mereka malah bikin kacau, apalagi anak kecil. Kalau kita kasih mereka belum siap, belum matang untuk mereka menikah, maka akan timbul banyak kerusakan yang terjadi. Jadi ini kenapa rencana Tuhan lebih besar daripada bayangan kita, dan kenapa kita perlu menjadi dewasa, kita perlu menjadi lebih matang. Makanya Tuhan memberikan Roh-Nya kepada kita untuk mengajar kita, untuk mendewasakan kita, agar kita mengerti kehendak-Nya, agar kita melakukan perintah-Nya. Dia bukan mengajar kita, mendewasakan kita supaya kita bisa menikmati apa yang kita mau seumur hidup kita, tetapi untuk kita mengerti kehendak-Nya dan melakukan perintah-Nya, bukan melakukan kehendak kita sendiri. Jadi saya harap apa yang kita bahas selama 2 bulan yang barusan bisa membantu ibu bapak saudara sekalian untuk mengerti bedanya antara agama Kristen dan kerajaan Allah. Karena kita adalah anak raja dan Tuhan ingin kita berjalan dalam kehendak-Nya, karena Dialah Raja di atas segala raja. Hari ini kita akan masuk lebih jauh ke dalam bagaimana caranya kita masuk dalam kerajaan Allah, dan kita akan ambil sebagai contoh dari ceritanya Yesus dan Nikodemus di Yohanes 3 ayat 1 sampai ke 15. Kita akan cuma baca sebagian dari firman Tuhan ini, tapi saya akan berikan latar belakang singkat tentang cerita ini. Nikodemus adalah seorang pemimpin agama Yahudi yang hidup mencari Tuhan, patuh, dan dia bahkan pengajar yang sangat luar biasa, sehingga Yesus bilang dia disebut julukannya pengajar Israel. Jadi karena tingkat dia pengajaran, pemahaman rohaninya sudah sangat tinggi, dan dia tertarik dengan Yesus karena Yesus bisa mengajar nggak seperti orang biasa, tapi dengan kuasa dan disertai dengan mujizat. Tapi karena dia takut untuk dilihat orang bahwa dia ingin bergaul atau belajar dari Yesus, sehingga dia datang sembunyi-sembunyi pada malam hari supaya nggak ada orang lihat,
supaya dia nggak kehilangan muka. Dan dia bercakap-cakap dengan Yesus tentang kebenaran, dia ingin cari tahu tentang firman Tuhan, makanya latar belakangnya ceritanya pada malam hari. Sekali lagi, Nikodemus tingkatnya sudah tinggi dalam pelajaran agamanya dia. Dia sudah melakukan banyak hal yang baik dalam tatanan sebagai seorang pemuka agama, dan kita akan lihat percakapannya dia dengan Yesus. Di ayat yang pertama dikatakan adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, Rabi artinya guru dalam bahasa Ibrani atau bahasa orang Yahudi pada saat itu. Dia mengatakan, Guru, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Jadi dalam pemandangannya Nikodemus, Yesus ini seorang guru. Tapi kita tahu bahwa Yesus lebih daripada seorang guru. Dia lebih daripada seorang nabi. Dia adalah seorang raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan, juru selamat umat manusia. Tapi Nikodemus masih belum tahu pada saat itu. Ini alasan dia dikatakan, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu. Dia berbicara tentang tanda-tanda mujizat ajaib, apa yang Yesus lakukan, menyembuhkan, mengusir setan. Dikatakan, kamu gak akan bisa melakukan tanda-tanda itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, perhatikan di sini, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana maka mungkin seorang dilahirkan kembali kalau dia sudah tua? Karena Nikodemus sudah tua. Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jadi Nikodemus menganggap lahir kembali atau lahir baru secara jasmani, tapi Yesus bilang tentang lahir baru secara rohani. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dari ayat ini dikatakan bagaimana caranya kita bisa masuk dalam kerajaan Allah, kita bisa dapat bagian dalam kerajaan surga, bagaimana caranya kita bisa menjadi warga negara kerajaan Allah. Yesus mengatakan, jawabannya ialah kita harus dilahirkan kembali. Kita harus dilahirkan dari air dan roh. Dari sini istilah muncul lahir baru atau dilahirkan kembali. Menjadi seorang Kristen tidak cukup, ibu bapak saudara sekalian. Sekedar punya KTP dan ke gereja setiap hari minggu tidak cukup. Karena untuk kita melihat kerajaan Allah, melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam kerajaan, dalam kehidupan kita, melalui kita, kita perlu dilahirkan kembali. Tanpa kelahiran kembali, kita tidak bisa melihat kerajaan Allah. Saya akan beri contoh seperti ini. Sebelum kita bertemu dengan Yesus, sebelum kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus dari salibnya, pengorbanan dia, maka kita hidup ibaratnya sebagai raja dalam kehidupan kita sendiri. Kita hidup untuk diri kita sendiri, raja kita adalah diri kita sendiri. Kita hidup semau-mau kita. Nah, pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menundukkan diri kita, menerima Dia, mengaku dosa kita, dan berjalan bersama dengan Dia, maka rohnya turun ke dalam kehidupan kita dan dikatakan kita lahir baru secara rohani. Ibaratnya kita kalau dilahirkan baru, maka kita mulai sebagai seorang bayi, anak kecil. Makanya Yesus bilang seringkali, kecuali kamu jadi seperti anak-anak kecil ini, kamu gak bisa mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Jadi meskipun dimanapun umur saudara, sudah tua, masih muda, sudah lanjut usia, pada saat kita bertemu dengan Yesus, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus, maka secara rohani kita dilahirkan kembali, tetapi kita mulai sebagai seorang bayi rohani. Kita perlu berjalan bersama dengan Yesus untuk kita bertumbuh semakin dewasa, sehingga kita secara rohani bisa mengenal dan melakukan hal-hal yang sesuai dengan kematangan kita dalam kerajaan Allah. Jadi di sini, maka pada saat kita jadi bayi rohani, yang jadi raja waktu kita bayi mungkin tetap saya. Tetapi semakin kita beranjak dewasa, maka yang pegang mahkota dalam kehidupan kita menjadi Yesus dalam hal-hal yang setiap bagian dalam kehidupan kita. Jadi ini artinya kita menjadi semakin dewasa. Makanya pada saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada saat Anda menyerahkan hidup Anda kepada Tuhan, mengikut Tuhan Yesus, tidak otomatis Anda langsung sempurna. Pada saat kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus, maka seringkali ada hal-hal dalam kehidupan kita yang
Yang jadi raja masih tetap saya, tapi Tuhan seiring dengan berjalannya waktu pada saat kita menundukkan diri kita kepada Dia, maka Dia akan mendewasakan kita sehingga pelan-pelan kita serahkan hidup kita sepenuhnya dalam berbagai bagian dalam kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus sebagai Raja. Oke. Nah, kalau kita kembali ada dua kelompok orang yang saya ingin berbicara kepada ibu bapak saudara sekalian pada hari ini. Yang pertama, kelompok pertama adalah orang yang menganggap kekristenan sebagai suatu agama. Inilah orang-orang yang sebelum mereka bertemu dengan salib Kristus, mereka hidup untuk diri sendiri, rajanya adalah diri kita sendiri. Pergi ke gereja, pergi. Berdoa, berdoa. Baca Alkitab, baca Alkitab. Kenal pendeta lagi. Gak cuma itu, saya kasih persembahan. Gak cuma kasih persembahan, saya kasih perpuluhan. Dan saya malah melayani Tuhan. Ini semua saudara, tanpa Anda lahir baru dari dalam, perbuatan ini tidak menyelamatkan kita. Ini kita menganggap kekristenan sebagai agama. Nikodemus ada di sini. Nikodemus melakukan semua hal pergi ke bait Allah. Dia berdoa, dia mengerti Alkitab lebih daripada murid-murid Yesus. Dia melakukan semua hal ini, semua pendeta, semua guru yang ternama, yang paling luar biasa di Israel, dia tahu. Dia kasih persembahan, dia kasih perpuluhan, dia melayani Tuhan, hidupnya dia serahkan 100% penuh waktu bahkan untuk melayani penuh waktu. Tetapi dari percakapan dia dengan Yesus, kita tahu dia belum masuk dalam kerajaan Allah. Hidup kita juga bisa seperti ini. Anda bisa lahir dalam keluarga Kristen, KTP Anda Kristen, Anda pelayanan, Anda besar di sekolah minggu, bahkan mungkin Anda kenal gembala saudara, pendeta saudara, Anda didoakan, tetapi di dalam diri saudara, meskipun setiap minggu Anda nggak pernah absen ke gereja, di dalam diri saudara, saudara nggak pernah biarkan Yesus masuk, ambil tempat yang paling terutama dalam kehidupan saudara. Saudara nggak pernah mengaku dosamu kepada Tuhan dan minta Dia sebagai Tuhan di juru selamat. Makanya kehidupan Anda seringkali nggak berubah-berubah. Di dalam diri juga kita nggak bisa merasakan damai sejahtera dan sukacita. Kalau kita mengerti ini bahwa kita bisa anggap kekristenan, kita bisa hidupi kekristenan sampai kita mati. Orang lain dari luar nggak bisa lihat seringkali sebagai agama, sama seperti banyak orang Yahudi pada waktu itu. Maka masuk akal kenapa di firman Tuhan kita baca ayat seperti ini. Matius 15 ayat 8-9. Yesus berkata begini, bangsa ini, orang Israel, memuliakan aku dengan bibirnya, dengan perbuatannya bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma, Yesus katakan, percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Kalau pendetanya bilang harus begini, kita ikut. Kalau pemimpin agamanya bilang, wah kamu harus kasih persembahan, kalau enggak kamu dosa supaya kamu diberkati Tuhan. Itu ajaran manusia, kita nggak lakukan itu karena kita mengasihi Tuhan. Kita nggak lakukan itu karena kita tahu siapa Raja dan Tuhan dan Bapa yang mengasihi kita. Tapi kita lakukan itu karena ajaran manusia. Dari dalam hati, saudara nggak pernah berubah hatinya. Karena, tapi tiap hari nyanyi, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Bibirnya sama hati jauh. Dan yang bisa melihat hati saudara hanya Tuhan. Dan mungkin apa yang meluap dari hati keluar di mulut, mungkin orang rumah saudara tahu siapa saudara sebenarnya. Karena makanya kehidupannya dan agamanya atau kehidupan agamawinya tidak sinkron, nggak sama. Masuk akal juga kalau kita mengerti bahwa ada orang-orang yang menghidupi kekristenan hanya sebagai agamawi kewajiban, maka kenapa ada ayat seperti ini? Yesus bilang, Matius 7 ayat 21-23. Dikatakan, Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, menganggap Yesus adalah Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kita bisa bilang, Yesus itu Tuhanku, makanya aku orang Kristen. Tapi Yesus bilang, gak semua orang yang bilang bahwa Yesus adalah Tuhan akan masuk ke dalam surga. Melainkan apa? Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Gak dikatakan dia yang melakukan datang ke gereja setiap hari Minggu. Dia yang melakukan doa Bapa kami. Dia yang baca Alkitab setiap hari. Dia yang pelayanan. Dia yang kasih persembahan.
Dia yang kasih perpuluhan. Gak dikatakan demikian. Dikatakan bahwa dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Disebut Bapa, saudara. Bukan Tuhan. Kenapa? Di sini ada hubungan. Kita kenal sama siapa Tuhan yang kami sembah. Dilanjutkan lagi. Pada hari yang terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dalam nama Yesus, dan mengusir setan demi namamu. Usir setan, doain orang sampai setannya pergi. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Coba bayangkan, saudara. Ini biasanya pelayan Tuhan nih. Yang rohani-rohani, yang pendeta-pendeta mungkin bisa lakukan itu. Tapi Yesus berkata demikian. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Perhatikan, kerajaan Allah adalah tentang kebenaran, bukan tentang kejahatan. Dan kenapa kok, Tuhan kenapa kok ada orang yang bisa bernubuat, bisa mengusir setan, bisa mengatakan mujizat, tapi Tuhan gak kenal, ditolak oleh Tuhan. Ini peringatan buat kita, saudara, bahwa hanya karena ada seseorang yang diurapi Tuhan, bisa bekerja dalam kuasa-kuasa mujizat, mengusir setan dan bernubuat, bukan berarti hatinya saudara tahu. Bukan berarti hatinya saudara tahu. Jadi seringkali kita orang Kristen begitu mengagung-agungkan pendeta tertentu, gembala tertentu, kita kejar mereka di mana, kok mereka KKR, kebaktian di mana kita dengerin khotbahnya, karena kita terlalu begitu berkajang kepada nubuatan, kuasa-kuasa dan tanda-tanda mujizat. Padahal yang seharusnya kita kejar adalah Tuhan Yesus. Orang yang berseru dengan bibir, saudara. Orang yang berseru kepada Tuhan berbicara dengan bibir. Setan juga tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan dia berseru kepada Yesus adalah Tuhan, cuman dia gak minta ampun. Itu mereka juga tahu, mereka juga percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, mereka tahu, tetapi mereka gak menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan Yesus karena hidupnya penuh dengan pemberontakan. Apakah hidup saudara penuh dengan pemberontakan? Hidup semau-maunya sendiri meskipun semua orang gereja lihatnya saudara adalah orang yang baik dan orang yang suci. Meskipun pendeta saudara anggap saudara orang yang baik, orang yang suci. Makanya Yesus bilang, dari hatimu melimpah buah yang baik atau buah yang jahat. Kenapa ada orang yang bisa bernubuat bikin mujizat nama Tuhan tetapi nggak selamat? Apa artinya? Saya akan kasih contoh dari perjanjian lama. 1 Samuel pasal 19 berkata bahwa Raja Saul mencoba membunuh Daud. Kita tahu Daud main kecapi buat Raja Saul karena dia seringkali disiksa oleh roh jahat. Dan karena dia benci sekali sama Daud, dia penuh dengan rasa iri hati. Satu saat dia ingin bunuh Daud, dia lempar tombaknya sampai hampir membunuh Daud. Ini raja, saudara, orang yang diurapi Tuhan, memimpin kerajaan umat Tuhan. Saudara pikir hanya karena dia diurapi Tuhan maka hatinya baik? Belum tentu. Dan karena dia jahat dan dia punya hati yang jahat, hanya apa karena itu saudara berpikir bahwa Tuhan akan hukum dia segera? Seringkali enggak. Ada begitu banyak orang yang memainkan nama Tuhan, ada begitu banyak orang yang melakukan kejahatan di dunia ini, mereka masih tetap bisa berhasil, mereka tetap masih bisa jadi raja di bidang mereka tetap bisa semena-mena sama orang. Kenapa? Karena Tuhan seringkali sabar, saudara. Tuhan sabar, Tuhan mengasihi mereka, Tuhan berikan mereka kesempatan sehingga mereka bisa berubah. Waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Tapi bukan berarti karena Saul ini jadi raja, artinya dia benar terus, dia diberkati Tuhan. Artinya Tuhan berkenan. Belum tentu. Belum tentu. 1 Samuel pasal yang ke-22. Raja Saul, dia membantai para imam dari keluarga mereka di Nob. Bahkan seluruh imam Tuhan di Nob dikatakan Saul menyuruh mereka untuk mereka dibunuh karena mereka membantu Daud. Gak cuma imam, tapi keluarganya, anak-anak dan istrinya semua dibunuh, dibantai secara massal. Ini raja yang diurapi Tuhan. Tetapi Tuhan tidak langsung menghakimi dia. Okay? Tapi perhatikan 1 Samuel pasal yang ke-19 ayat 19 sampai 24. Kalau saudara baca di rumah, Saul kepenuhan roh Allah
dan dia bernubuat. Makanya dikatakan orang sampai bingung, wah Saul kok punya seperti nabi-nabi, dia punya karunia seperti nabi. Hanya karena orang bisa melakukan bergerak dalam kuasa Tuhan. Bukan berarti karena orang itu benar. Kita tidak dipilih Tuhan karena kita benar, saudara. Kita dipilih Tuhan karena Tuhan mengasihi kita. Gak ada orang yang sempurna. Jadi saya harap ibu bapak sekalian ngerti bahwa kerajaan surga berbeda pola pikirnya dengan kerajaan dunia ini. Jadi kita harus punya pola pikir yang benar. Bahwa jangan kita anggap kekristenan sebagai suatu agama. Kita ke gereja, kita lakukan ini semua, tetapi kita masih menganggap keberhasilan. Kalau kita lakukan ini semua, maka Tuhan sayang sama kita. Kita nggak lakukan ini supaya Tuhan baik sama kita, saudara. Kita lakukan ini semua karena Tuhan sudah baik sama kita. Kita dapat hidup yang kekal. Karena itu, dalam rasa syukur, kita lakukan ini semua. Itu beda. Nah, sekali lagi, agama Kristen dan kerajaan Allah bedanya. Kalau yang ini, kita bilang ini, oh selama kita percaya sama Tuhan Yesus, setan juga percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan selama kita baik sama Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Cara baik sama Tuhan, wah kita layani Tuhan, kita kasih persembahan, kita datang ke gereja. Pokoknya kalau kita baca Alkitab, kita udah berdoa, sebelum makan kita berdoa, maka kalau kita baik sama Tuhan, Tuhan baik sama kita. Maka semua kehidupan kita akan baik. Belum tentu. Itu pola pikir agamawi. Makanya orang semua kasih sesajen, mereka bawa ke dukun, mereka ke gunung tertentu, mereka persembahkan sama Tuhan supaya Tuhan engkau berkenan kepada kami. Tidak begitu dengan kerajaan Allah. Dalam kerajaan Allah, kita naikkan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan Raja di atas segala raja. Apa yang dia melakukan sama kehidupan kita, kita bilang kehendak Tuhan jadi. Apa yang kamu mau jadi. Jadi ini bedanya antara orang yang kekristenan sebagai suatu agama dan orang yang masuk dalam kerajaan Allah dan dia dilahirkan kembali seperti anak kecil. Ini kelompok kedua yang saya ingin bicara kepada ibu bapak sekalian. Dan kemungkinan besar ibu bapak yang ada di gereja ini, Anda adalah kelompok yang kedua. Anda benar-benar secara tulus sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi Anda sudah lahir baru, tapi mungkin sebagian besar dari kita masih kekanak-kanakan. Sama seperti saya. Kita semua perlu bertumbuh untuk jadi semakin dewasa. Yesus belum jadi raja dalam semua bagian kehidupan kita. Mungkin kita jadikan Yesus Tuhan Raja dalam kehidupan pribadi kita, dalam pelayanan kita. Tetapi kalau dalam pernikahan, kita masih semaunya sendiri sama istri atau suami kita. Dalam hal lakukan bisnis, kita masih melakukan hal-hal kemauan kita sendiri. Dalam hal kita memperlakukan tetangga kita dan bawahan kita atau bos kita, kita masih mau jadi raja dan mau-maunya sendiri. Kita semena-mena. Tetapi Yesus belum jadi raja sepenuhnya dalam semua bagian dalam kehidupan kita. Kita perlu jadi dewasa. Kalau kita masih anak kecil tuh egois. Gak bisa lakukan banyak hal. Kalau nggak dikasih makan, dia nangis. Nggak dikasih makan, semakin nangis, semakin kencang. Dianggap orang tuanya nggak baik, dilarang lakukan ini. Orang tuanya dibilang jahat. Ini seringkali kalau kita nggak bertumbuh dewasa, maka kekristenan kita menjadi kekristenan yang kekanak-kanakan. Dan akhirnya apa? Kalau kita jadi anak-anak, kita menyakiti orang lain. Dan kita bikin hidup kita sendiri jadi susah. Dan kita nggak bisa membantu orang tua kita. Kita nggak bisa melakukan kehendak Tuhan. Ini makanya kenapa dalam Efesus pasal yang keempat dikatakan bahwa Paulus mengatakan bahwa Tuhan memberikan kita rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Penting untuk kita bersatu dalam iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh. Perhatikan, ini dia berbicara kepada orang Kristen, dia ingin kita mencapai kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, saudara. Sehingga kita bukan lagi anak-anak, karena kita lahir baru, dilahirkan kembali, kita anak-anak secara rohani, supaya kita nggak jadi anak-anak. Anak-anak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi, jadi dia nggak ingin kita jadi anak-anak yang kita gampang dilempar ke kiri, dilempar ke kanan, tertipu ke kiri, tertipu ke kanan, sehingga kita punya pemikiran yang salah. Tetapi dia ingin supaya kita dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih kita, bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah
kepala. Bertumbuh ke arah Kristus. Bukan bertumbuh ke arah apa yang saya mau, mimpi dan cita-cita saya, atau mimpi dan cita-cita saya secara usaha, atau secara ekonomi, atau secara keluarga, tetapi bertumbuh ke arah Kristus. Sehingga dari kecil secara rohani, seiring Anda berjalan dengan Tuhan, lama-kelamaan kita semakin besar, semakin kuat, semakin mapan secara rohani. Sehingga kita bisa melakukan kehendak Tuhan dan menghasilkan buah-buah yang berharga buat Dia dan buat kerajaannya. Sehingga semakin kita dewasa, semakin raja dalam semua kehidupan kita menjadi Yesus dan bukan kita sendiri. Matius 20 ayat yang ke-25 sampai 28. Karena seringkali kita nggak mengerti ini, sehingga kita jadi Kristen, kita lahir baru, tetapi iman kita tetap iman anak kecil, sehingga kita nggak dewasa, terus kita punya pemikiran yang salah. Contohnya seperti ini. Yesus memanggil murid-muridnya lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dengan keras, dengan kejam. Dan pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Perhatikan ini. Tidaklah demikian di antara kamu. Yesus berkata, ini kerajaan dunia. Ini cara pola pikir di budaya kita dan kerajaan dunia kita. Tapi di kerajaan Allah bukan seperti itu. Kerajaan Allah seperti ini. Di antara kita harus berbeda. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti sudah dicontohkan oleh Yesus, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Yesus memberikan contoh bahwa dalam kerajaan Tuhan, semakin kita dewasa, semakin kita merendahkan diri, semakin kita melayani banyak orang. Bukan semakin kita dewasa rohani, semakin kita jadi bos, saudara. Seringkali kita mau dilayani, kita mau terpandang, tapi bukan itu yang Tuhan mau kita capai dalam kedewasaan kita. Ayat yang berikutnya, Efesus 5 ayat 15-18 ini yang saya beri PR buat ibu bapak saudara sekalian selama 2 bulan terakhir, dikatakan hiduplah sebagai anak terang. Saya ambil satu bagian dari surat Efesus dari Paulus kepada jemaat di kota Efesus, dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal. Orang bebal dikasih tahu nggak mau dengar. Dikatakan lehernya itu tegar tengkuk seperti perjanjian lama, tidak mau menundukkan diri, dikasih tahu nggak mau dengar, masuk kiri keluar kanan, perbuatannya masih sama, hatinya tidak berubah. Tetapi seperti orang arif atau bijaksana, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, karena anak kecil bodoh, saudara. Anak kecil ada begitu banyak hal yang dia tidak mengerti. Makanya kita nggak boleh mainan sama kompor karena mereka tidak ngerti bahaya api. Tidak boleh mainan sama sepeda motor dan sepeda karena seringkali anak kecil nggak ngerti bahaya di jalanan untuk dia bisa lihat kiri dan ke kanan, mengendalikan kecepatan. Kita nggak boleh bodoh. Kenapa kita bodoh? Karena kita masih anak-anak, tidak bertumbuh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dikatakan dengan Roh Kudus. Dia katakan bahwa kita harusnya mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana cara kita mengerti kehendak Tuhan? Semakin kita dewasa dalam Tuhan, maka caranya kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kenali rajamu, kenali karakternya, kenali kehendaknya. Karena semakin kita bergumul dengan firman Tuhan, semakin Roh Kudusnya mengajarkan kita yang kita bahas bulan lalu. Dan dia yang mengubahkan hati kita dari dalam keluar. Gak ada dari kita, agama tidak bisa merubah manusia dari dalam keluar. Agama mengubah manusia dari luar. Kalau sampai ke dalam ya bagus, tapi seringkali kita dalamnya gak berubah. Makanya ada banyak penyelewengan di gereja atau di agama-agama lain juga banyak. Kenapa? Karena seringkali hatinya jahat, tapi di luar dibungkus dengan hal-hal yang sifatnya rohani dan agamawi. Sehingga kalau kita mengerti raja dan karakternya kehendaknya, maka kehidupan kita semakin lama semakin jadi sama dengan Bapa kita yang adalah Raja. Contoh yang terakhir saya kasih adalah seperti ini. Bayangkan, kalau kita punya Raja di atas segala Raja yang adalah Bapa kita, dan kerajaannya melambangkan kebenaran, damai sejahtera, sukacita karena Roh Kudus.
Kira-kira meskipun kita anaknya raja, sudah lahir baru masuk dalam kerajaan, kira-kira karena Bapak kita, raja kita melakukan dia kerajaan tentang hal ini, kalau kita lakukan mencuri uang, mencuri, menipu orang lain, menggelapkan keuangan, apa yang kira-kira raja kita akan lakukan? Bapak kita, meskipun kita anaknya. Atau apa yang kira-kira kalau misalnya karena kita masih kecil, kita anak raja, kita pangeran atau putrinya, maka kita jadi raja kecil, kita semena-mena. Atau kita menyakiti orang lain karena, wah ini saya anak majikan, saya anak bos, saya anak raja. Karena Tuhan sayang sama saya, kita bisa ambil segala sesuatu, kita bisa lakukan orang, kita bisa jahatin orang. Seringkali banyak orang Kristen merasa bahwa karena kita sudah diselamatkan, kita anak raja, maka kita bisa lakukan ini semua. Kita perlu tahu bahwa raja kita dan kerajaannya adalah kerajaan yang penuh dengan kebenaran, damai sejahtera, sukacita yang Roh Kudus. Karena dia raja yang adil, meskipun saudara anaknya, kalau kita lakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan karakter atau wataknya Tuhan, menyakiti orang lain, gosipin orang lain, mencuri, merampas, menipu, melakukan kekerasan, berbohong, berdusta. Karena dia raja yang adil, dia juga akan hukum kita, saudara. Karena apa? Karena dia tentang kebenaran. Dia bukan sekedar Bapa yang baik, dia Bapa dan Raja yang benar. Makanya hati-hati bagaimana kita hidup sebagai orang Kristen. Hanya karena kita hidup sebagai orang Kristen yang dibenarkan oleh Tuhan, bukan berarti kita bisa hidup semaunya sendiri. Karena kita mewakili dia. Dan seharusnya semakin kita tumbuh besar, semakin kita mewakili dia. Jadi sebagai anak raja atau ahli waris, kuasa bukan ada di tangan kita untuk melakukan apa yang kita mau. Seharusnya kita melakukan kehendak Bapa dan Raja kita di surga. Kita berdoa untuk mujizat. Kita dengan iman berdoa untuk mujizat, kita tumpang tangan. Tapi kesembuhan ilahi atau tidak sembuh secara ilahi, itu urusannya Tuhan. Dan kita berserah kepada kehendak. Yohanes 13 ayat 34 ayat 35. Ini yang tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, dikatakan, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bukan jikalau kamu datang ke gereja setiap hari Minggu, yaitu jikalau kamu setiap bulan kasih perpuluhan, yaitu jikalau kamu menyanyi dan muncul di panggung dan pelayanan, yaitu kamu kalau setiap ini sebelum makan kamu berdoa, yaitu jikalau kamu punya KTP-nya ada kalung, ada tulisan Kristen atau pakai kalung salib, kalau kamu setiap ada KKR atau kamu kenal pendeta. Nah, dikatakan bahwa orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Saling mengasihi. Jadi saya harap, saya nggak tahu saudara ada di mana hari ini. Mungkin Anda jadi Kristen sudah lama, tetapi Anda nggak pernah menundukkan diri Anda di bawah salib Kristus dan dilahirkan kembali. Atau mungkin saudara ada di sini. Hari ini saya akan undang untuk kita semua datang kepada Tuhan untuk kita berdoa, minta petunjuknya, minta ampun kepada Dia, dan kita bertumbuh menuju kehidupan yang baru. Saya nggak tahu kalau saudara ada kelompok yang pertama, ada kelompok yang kedua. Tetapi kita tahu Tuhan ingin kita jalan menuju kehidupan yang kekal. Tuhan ingin kita berjalan dengan Dia, menjadikan Dia sebagai Raja di atas segala raja. Sehingga pada saat kita nyanyikan lagu ini, kita nggak cuma senang, wah aku anak raja, aku anak raja. Tetapi kita senang, kita anak raja karena kita tahu betapa baiknya Tuhan. Dan Dia punya rencana dalam kehidupan kita. Dan kita bisa mewakili kerajaannya, mengasihi banyak orang, melakukan kehendak-Nya, dan menyerahkan Dia. Jadi itu doa saya buat saudara dan saya. Saya berdoa supaya kalau saudara di sini nggak tahu berapa lama menjadi orang Kristen, hari ini saudara menyerahkan hidup saudara untuk dilahirkan kembali. Datang kepada Yesus. Firman Tuhan katakan, dengan mulut orang mengaku, dengan hati orang percaya. Nggak cuma di mulutnya doang. Semua orang bisa dengar saudara bilang apa, tetapi dari hati kita percaya. Dan setelah itu kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Setiap hari
kita berjalan dengan dia. Setiap hari kita berdoa, Tuhan, kehendak-Mu datang, kerajaan-Mu jadi. Dan kami minta agar Engkau jadi Raja, ajari aku kehendak-Mu. Dan itu doa saya buat ibu bapak sekalian. Saya harap firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami berterima kasih buat firman-Mu. Kami berterima kasih buat peringatan Tuhan yang keras dalam kehidupan kami, bahwa kalau kami selama ini hanya memperlakukan Engkau sebagai bagian dari agama, kewajiban ibadah dan agama kami minta ampun Tuhan. Jemaat-Mu di tempat ini, berapa banyak yang menyaksikan, kami tidak saling tahu hati masing-masing kami. Tapi hari ini hamba-Mu berdoa supaya Roh Kudus Engkau memberikan pencerahan, Engkau membawa pertaubatan ke setiap rumah, setiap keluarga, setiap hati. Biar setiap orang yang belum menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Engkau, belum pernah mengaku dosanya di hadapan Engkau, belum, meskipun mereka Kristen, tapi mereka belum pernah menyatakan Tuhan sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Raja dalam kehidupan mereka, belum pernah dilahirkan kembali, supaya saat ini Tuhan, mereka boleh disadarkan. Apabila Anda selama ini Anda orang Kristen, tetapi Anda belum pernah mengundang Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Raja dalam kehidupan saudara nggak pernah menyerahkan hidup Anda secara penuh kepada Tuhan, mungkin melayani Tuhan, mungkin pernah mengalami hadirat Tuhan, tapi kalau Anda dalam hati nggak tahu kalau malam ini Anda dipanggil Tuhan, apakah Tuhan berkenan kepada Anda karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Hari ini saya mengundang ibu bapak saudara sekalian untuk berdoa. Kita doakan ini sama-sama. Tirukan doa saya. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini aku datang kepadamu. Aku merendahkan diriku di hadapan-Mu Tuhan. Aku tahu aku orang berdosa. Aku menyerahkan hidupku kepadamu. Ampuni dosaku. Masuklah dalam hati dan kehidupanku. Bukan sekedar jadi juru selamat yang membawa aku ke surga, tetapi menjadi Tuhan dan Raja atas semua bagian dari kehidupanku. Jadilah Bapa dan Rajaku, jadilah juru selamatku. Serahkan hidupmu kepadamu. Aku ingin menjadi ciptaan yang baru. Biar Engkau masuk dan aku ingin bertobat, meninggalkan perbuatanku yang lama dan datang dalam hadirat-Mu, mengikuti Engkau. Masuklah Tuhan dalam kehidupanku dan berkaryalah kehidupanku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku terima keselamatan. Buat ibu bapak saudara sekalian yang mungkin selama ini engkau sudah lahir baru, engkau sudah ikuti Tuhan sungguh-sungguh, tetapi selama ini Anda mentok, gak pernah bertumbuh lebih besar karena cuman anggap kekristenan sebagai ya begini-begini aja, gak tahu bahwa Tuhan ingin kita selalu bertumbuh dalam kepenuhan kedewasaan secara Kristus. Mungkin baca Alkitab bolong-bolong, mungkin Anda hidup masih semau-maunya sendiri, tapi hari ini Anda mengerti bahwa Anda perlu ikuti Yesus secara sungguh-sungguh untuk mengenal Dia. Nggak ada dari kita yang sempurna, saudara. Yang Tuhan inginkan, Roh Kudus akan mengajarkan kita. Semakin kita berjalan, bergaul dengan Dia setiap hari, prioritaskan Dia dalam kehidupan saudara, maka Dia akan menuntun saudara. Kalau itu doa saudara, mari kita berdoa sama-sama. Bapa dalam surga, buat begitu banyak jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, hari ini, kapanpun mereka menonton acara ini, hamba-Mu berdoa supaya Roh Kudus Engkau menyadarkan mereka. Untuk kami bertobat Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kalau selama ini kami mencoba melayani Engkau untuk Engkau membantu rencana kami atau mimpi kami, tapi kami tetap ingin hidup seperti semau kami sendiri. Kami nggak mau Engkau masuk dalam hal-hal dalam kehidupan kami yang selama ini kami tetap ingin berkuasa. Kami minta ampun Tuhan. Kami ingin mengaku dosa kami dan minta Tuhan untuk menyinari dan mengubahkan hati kami. Tuhan berdoa buat jemaat-Mu agar Tuhan kuatkan mereka, Tuhan berikan mereka hikmat dan pencerahan. Bagian mana dalam kehidupan mereka yang mereka harus serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan agar mereka bisa menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Berdoa supaya mereka bertumbuh pada saat mereka bergumul dengan firman Tuhan, menundukkan diri mereka di bawah firman-Mu, mencoba mengenal Tuhan, mencari Engkau setiap hari, dengan waktu yang mereka prioritaskan kepada Engkau. Biar Roh Kudus Engkau mengajar mereka ke dalam seluruh kebenaran, agar mereka bertumbuh dalam kepenuhan Kristus, dalam menjadi orang yang dewasa penuh, sehingga mereka bisa mengasihi sesama mereka. Mereka bisa mengasihi, mengampuni musuh mereka, sehingga mereka mengasihi dan melakukan kehendak Tuhan yang Tuhan panggil mereka secara khusus untuk lakukan dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu berdoa agar Tuhan meteraikan firman Tuhan ini dalam kehidupan mereka, dan agar mereka dapat diubahkan dari hati mereka, dari dalam keluar.
Biar orang melihat buah-buah yang luar biasa dalam kehidupan mereka, buah-buah Roh Kudus, sehingga nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan, mari kita berdoa untuk bangsa negara kita dan keadaan kita, kota kita. Bapa, kami berdoa secara khusus untuk kota kami, untuk kecamatan kami, kelurahan kami, provinsi kami, bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk perlindungan Tuhan, kesehatan, damai sejahtera Tuhan turun atas lingkungan kami. Kami berdoa untuk roh takut akan Tuhan dan hikmat atas para pemimpin yang Tuhan tetapkan di atas kami, pemerintahan. Kami berdoa untuk kesejahteraan kota kami, perlindungan bagi tetangga, teman-teman, keluarga kami dari segala macam virus, dari segala macam kesakitan, kecelakaan. Kami minta perlindungan Tuhan, hikmat Tuhan. Kami tahu kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi dalam kehidupan kami. Berdoa supaya Tuhan bisa jadikan kami sebagai saksi-saksi-Mu. Kami berterima kasih ke Tuhan, kuatkan jemaat-Mu dalam setiap masalah yang mereka hadapi. Terima kasih Tuhan, kami juga perkatakan damai, kami perkatakan ketertiban atas negara kami, atas bangsa kami, atas lingkungan tempat kami ada. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Jemaat Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu, terimalah berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dan pengorbanan Yesus di atas kayu salib yang telah mati untuk melahirkan-Mu kembali dalam kerajaan Tuhan, dan penyertaan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai Engkau dari hari ini sampai hari Dia datang kembali. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dan jadilah berkat kemanapun Engkau pergi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.